Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin presentasi tentang menganalisa berbagai standar komunikasi data. Fajar Sekirtono dari kelas 11 TKJC SMK Negeri 2 Banjarmasin. Tujuan dari penggunaan standarisasi atau dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol ini adalah untuk melakukan deteksi pada koneksi media komunikasi data. Hal apa saja yang dilakukan untuk mengulangi kerusakan pada perangkat atau pesan yang dikirim ataupun diterima, bagaimana cara mengoperasikan peralatan komunikasi data, dan lain sebagainya. Informasi umum ITU. Informasi internasional telekomunikasi. Internasional telekomunikasi didirikan pada tanggal 17 Mei 1994 dengan nama Internasional Telegram. Ini adalah salah satu organisasi internasional tertua yang beroperasi. Pada awalnya organisasi ditujukan untuk membantu menghubungkan jaringan telegram antar negara. Pembagian sektor ini ITU terdiri dari 3 sektor, yaitu ITUR, ITUT, ITUD. Komisi Elektronik Internasional Bahasa Inggris adalah salah satu konsep standarisasi internasional NIRBA yang menyiapkan dan menyimpulkan standar internasional untuk semua teknologi elektronik, elektronika, dan teknologi lainnya yang terkait dengan sejarah dengan elektronologi IEC, yaitu mengelola skema penilaian kesesuaian yang menyertakan apakah suatu perangkat, sistem, atau komponen sesuai dengan standar nasional. Informasi umum ISO merupakan lembaga NIRBA internasional. Pada awalnya dibentuk untuk membuat dan memperkenalkan standarisasi internasional untuk apa-apa saja. Standar yang sudah kita kenal antara lain standar jenis film, fotografi, ukuran kartu telepon, kartu terbang, ukuran dan kebijakan ketebalan kertas dan lainnya. IEE yaitu organisasi NIRBA yang terdiri dari banyak mahir di anggota teknik yang memasarkan pengembangan standar-standar dan berperan sebagai pihak mempercepat teknologi baru dalam semua bidang dalam industri dan rekayasa energi yang mencakup teknologi jaringan, komputer, kelistrikan, antariksa, dan elektronika. Informasi umum ANC merupakan suatu lembaga yang mengeluarkan standar SCII untuk aplikasi standar kode internasional, yaitu standar internasional dalam bentuk kode huruf dan simbol seperti hex Unicode. Namun ASCII lebih bersifat universal. ATS mendesain standar high speed local area network LAN yang disesuaikan lokal aplikasi control time antar industri dengan market access. Ini juga sukses dipakai dan mentransmisikan dan menerima paket paket data antara dua network mode memakai access. Jadi access juga sukses dipakai dalam mentransmisikan dan menerima paket data antara dua network mode, makanya kontrol chip dan kabel dan dihubungkan pada network. CIE International Commission, sebuah organisasi internasional yang membuat dan serta bergerak dalam teknologi elektro yang berhubung dengan ilmu pengetahuan dan seni dalam cahaya dan pencahayaan, warna dan visual efek, serta teknologi citra dengan teknik yang kuat. Ilmu pengetahuan dan fondasi CIE adalah organisasi non-profit yang independen dalam melayani member negara. Organisasi bisa merupakan suatu fondasi yang profesional dan mahir dalam sertifikat elektronik dan komersial yang didukung oleh promosi standar yang dipakai untuk bisnis
ke bisnis data access artinya bisa merupakan suatu organisasi yang menciptakan standar dalam hal pengiriman data dalam area bisnis. ECA, Kementerian Sosial, dengan yang diadopsi oleh ANSI, ia memberikan forum untuk industri dalam menciptakan standar dan produk di area teknikal manjer, antara lain komponen elektronik, konsumer elektronik, telekomunikasi, dan keamanan internet. EIA, organisasi yang membuat standar serta menyuplai komponen perangkat elektronik maupun mekanik, konektor, kabel, komponen, array, dan firmware, serta materi dan perangkat pendukung. FFC dibentuk oleh Communication Act of 1293 untuk menggantikan fungsi regulasi radio dan Federal Radio Komunikasi. FFC mengambil alih kawasan regulasi komunikasi dari Interface Commerce Commission. FFC mencakup 50 negara bagian. ECMA, Eropa Communication Association, yaitu Asosiasi Pabrik Industri di Eropa, kini dikenal dengan nama ECMA Internasional, merupakan asosiasi industri untuk standarisasi sistem informasi dan komunikasi. ECMA adalah sebuah standar bahasa yang gampang dijalankan mengikuti standar ETSI. Organisasi yang menciptakan standar untuk informasi dan teknologi komunikasi termasuk mobil, radio, broadcast, internet, dan beberapa area lainnya. ETS merupakan salah satu official standar organisasi Eropa yang merupakan komisi. Dengan meningkat nilainya guna akses dalam pesan Eropa. IETF, disingkat IETF, adalah sebuah organisasi yang menjaring banyak pihak, baik itu individu ataupun organisasi yang terkait dalam perkembangan jaringan komputer dan internet. NCTS, organisasi fokus dalam menciptakan standar yang bernaung dalam informasi dan komunikasi teknologi. CT meliputi media penyimpanan serang ITE, sebuah organisasi Amerika yang mempunyai komitmen dalam meningkatkan kualitas kehidupan Amerika. TIA merupakan sinonim atau kepanjangan dari Electronic Industrial, dan TIA merupakan sinonim dari kepanjangan dari Telekomunikasi Indonesia. Yang maksud dari EIA atau TIA adalah merupakan standarisasi internasional struktur kabel untuk telekomunikasi. Kabel yang paling sering kita temui antara jenis UTP, SET, dan TP. Channel adalah organisasi standar publik yang memiliki misi untuk mendorong ekonomi Eropa dalam perdagangan global, kesejahteraan warga, dan lingkungan melalui definisi instruksi yang definisi sebagai pihak terkait untuk mengembangkan, pemeliharaan, dan mendistribusikan rangkaian standar dan spesifikasi yang koher. Informasi 7 buah layer OSI. Di layer 7 adalah application layer. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat epicenter terjadi suatu interaksi antara pengguna dan user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsional sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai berbagai cara aplikasi dan dapat bekerja menggunakan e-commerce dan jaringan, kemudian dapat memberikan pesan saat terjadinya sebuah kesalahan dan pada proses pengaturan jaringan. Lapisan ke-6 yaitu presentation layer. Lapisan ke-6 di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang ditransmisikan oleh pihak melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layar ini dapat akan terekspresi dan deskripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SLT, TLS, dan lain sebagainya. Network layer. Lapisan ketiga, tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP internet protokol, baik IP pengiriman atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer akan melakukan proses routing melalui networking dengan menggunakan bantuan router dan switch. Pada layar ketiga, sesi layer lapisan keempat
transmisi layar. Transmisi layar mempunyai fungsi memecahkan data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paket sehingga nantinya dapat disusun kembali sampai kepada tujuan. Pada layar ini juga merupakan protokol yang digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirim paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat ditransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Session layer lapisan kelima yaitu layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana protokol koneksi dapat dikelola dengan dikembangkan contoh protokol yang terserang pada session layer MTS, RT dan lain-lain. Lapisan kedua pada data link memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan param. Pada level ini juga dikoreksi salah satu pro kontra pengalaman header atau perangkat keras seperti hal-halnya MCDM serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hubungan REST dan switch. Pada layer 2 dapat beroperasi untuk spesifikasi E0 dapat bagi tingkatan menjadi dua level yaitu lapisan media akses kontrol dan lapisan local control. Lapisan yang pertama yaitu basic layer dan model OSIS layer terakhir adalah paling utama adalah basic layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmit jaringan, sinkronisasi bit, metode penyisilannya serta membangun arsitektur jaringan. Seperti perkembangan teknologi jaringan pada tertahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC network interface card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Ya, sekian dari saya, Fajar Ricardo dari kelas 11 TKJC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.